di iterasi 3 dia seperti ini, kemudian di iterasi ini berapa, 5 ya, ini di iterasi berapa tadi, 10, ini di iterasi 5000 gitu. Nah, selamat pagi, siang, sore, dan malam, tergantung kapan teman-teman menyaksikan. Selamat datang di channel Electro Programming. Kali ini kita akan coba membuat gradient descent, teman-teman. Praktek langsung ya. Silahkan buka Jupyter Notebook teman-teman, atau menggunakan langsung di VS Code atau idle gitu ya. Kita coba membuat gradient descent untuk linear regression. Oke, saya menggunakan Jupyter Notebook di sini. Dan sebentar, saya masih upload ini ya, video yang ini saya jadwalkan untuk besok ya. Dipersiapkan dulu teman-teman. 21 April. Oke, kita langsung lanjut di sini. Kita import data dulu ya, seperti biasa. Import library. Kita jelas import pandas ya, spd import nanti mungkin kita butuh. Dan untuk visualisasi kita import matplotlib, import matplotlib ya, matplotlib.pyplot. Oke, kita splt seperti biasa aja. Oke, kemudian saya add salnya. Saya ambil dataset ini teman-teman, salary dataset. Teman-teman bisa unduh ini ya, salary dataset. Oke, kita load dulu. Kita pakai pandas ya, berarti kita read CSV. Di sini saya sudah ini CSV-nya. CSV-nya seperti ini. Kemudian kita load ya teman-teman. Oops. Waduh, namanya apa ini ya. Kemudian saya print df nya. Oh, bentar, gini aja. Ya, ini adalah datanya. Oke, kemudian ini datanya nggak banyak ya teman-teman, datanya sedikit sekali ya, data dummy lah ya. Kemudian kita ambil bagian ini dan ininya saja ya teman-teman. Yang sebagai X itu yang years experience, yang ini X teman-teman, X, kemudian df kita ambil bagian years experience nya saja, dan Y itu df, kemudian ini S nya gede, salary ini ya. Jadi kita harus jadikan array. Kita ambil value nya aja ya, values. Di sini juga values. Oke, ini X nya, ini Y nya. Oke, ini kita udah dapat datanya teman-teman, data X dan Y nya. Kemudian ini saya hapus dulu aja ya, mengganggu. Nanti kita coba buat fungsinya gradient descent. Kita akan memanggilnya di sini dengan X dan Y. Oke, ini kan masih error ya karena nggak ada fungsinya. Kita akan memanggilnya nanti di sini. Oke. Nah, kemudian kita membuat fungsinya teman-teman, gradient descent itu sendiri ya. Gradient devnya belum ya, descent. Oke, ini devnya belum ya, gini ya, gradient descent. Oke, nah kita ingatkan di sini apa yang kita butuhkan, cost function, kemudian ada partial derivative dan update bobot. 3 komponen itu yang akan kita buat ya di sini. Jadi kita tentu saja kita
menggunakan linear regresi, jadi kita pakai persamaan ini, Y sama dengan MX plus C ya. Kita buat persamaan sebentar, persamaan ini MX plus C, Y sama dengan ini MX plus C. Ini saya komen dulu, saya masukkan di atas ya. Oke. Ini persamaannya Y, berarti ini kan prediksi, Y prediksinya. Jadi kita sepertinya kita buat fungsi saja ya teman-teman, karena nanti persamaan gitu aja, persamaan gini ya. Kita akan membuat fungsinya nanti di sini, def persamaan. Oke. Yang mana inputnya adalah kan MX plus C gitu ya, MX dan C gitu. Oke. Ini berarti ini kita return langsung aja, M dikalikan X ya plus C gitu. Oke, persamaannya ya udah kita bikin aja M, X, C, koma ya, bukan titik ya. Oke, nah MX plus C kita sebentar, berarti kita karena ini ada iterasi ya, kita pakai for i in iterations gitu ya, iterations. Jadi ini di dalam iterasi, kenapa ya, karena datanya kan banyak ya, jadi dia looping gitu, dia akan melooping di persamaan ini. Nah, karena kita punya unsur iterasi, kita epoch ya, ini nanti jatuhnya epoch ya, iterationnya misal katakanlah 30 gitu, nanti kita coba jangan deh 100 deh, kita coba bervariasi ya. Oke, kita udah punya iteration, kemudian kita M nya kita inisialisasikan 0 ya, karena ini kan random ya sebenarnya, tapi kita buat 0 aja, M sama C nya, karena kita lihat di sini itu random teman-teman, initial weight dan C nya ya, weight dan C nya itu random gitu. Oke, kemudian ada learning rate ya, kita tahu di situ ada learning rate, kita ketik LR aja di sini 0,001 misal gitu. Oke, nah kemudian setelah turunan ya, kita perlu turunan kita cost function dulu deh, cost function, karena cost functionnya kan nanti akan diturunkan function gitu. Kita cost function ya, kita ambil variabel cost, kita berikan fungsi lagi ya. Di sini apa fungsi ini ya teman-teman, cost funcs gitu ya, cost funcs ini saya buat fungsi di sini. Oke, kita return juga. Nah, cost functionnya ini kita lihat dulu ya rumusnya apa. Cost function yang ini ya. Nah ini kan sebentar, ini Y aktual dan Y prediksi kan, itu dikurangi, kemudian dikuadratkan, kemudian disum dan dibagi N ya. Oke, ingat ya, ini berarti tadi kan super N ya, super N ini saya dalam kurung, kemudian di sini apa tadi, kali, ini dikali ya teman-teman, super N dikali sum ya kan, itunya kan sum, ini saya panjangkan dulu sum, kemudian ada Y aktual ya dan Y prat ya,
y prat gitu. Kemudian kan dikali 2. Nah, karena ini itu kan datanya kan beriterasi ya di dalamnya ini. Jadi teman-teman bisa langsung saja di for-kan ya, di for-kan. Jadi for x ya, for x in gitu, in ini, for x in ini gitu, langsung aja kita simpen x nya, langsung kita kalikan 2 atau x kali x ya. Nah, ini disimpan di dalam array ya teman-teman, karena kan datanya banyak gitu, disimpan di dalam array y prat. Otomatis kita harus punya unsur ini ya, ada n, ada y prat gitu, n, y, dan y prat gitu. Oke. Sehingga di sini kita bisa tuliskan seperti yang di atas ya, n, y prat. Y pratnya kan ini y prediction, n nya n data. Oh ya, n data berarti itu adalah n ya, n itu len dari x nya, len dari x, berarti di sini harus ada komponen x, kemudian kalau di sini ada y ya, ini masukannya kan ini x dan y. Nah, ini line-nya berapa, itu jadi jumlah data ya, number of data ya di sini, number of data. Oke. Ini epoch atau iterasi. Nah, ini learning rate ya, learning rate. Ini bobot nih, kita kasih nama apa, intercept dan slope ya. Saya lupa interceptnya yang mana, slope-nya yang mana. Kayaknya m nya yang intercept ya. Intercept dan slope. Oke, ini kan dieksekusi sekali nih teman-teman, dianya sekali aja, nilainya 0 itu pertama kali ya, kemudian dia dilewatkan persamaan, kemudian jadi prediksi kan. Nah, cost function ini sebenarnya untuk melihat loss-nya kan, loss dari, supaya kita bisa menggambar grafiknya nanti gitu. Tapi untuk update bobotnya itu kita membutuhkannya yang turunan tadi teman-teman, yang turunan parsial ya, cost terhadap m dulu ya, kita buat terhadap m, kemudian yang di sini itu terhadap c. Oke. Oke, kita kasih ini turunan m. Oke, kita kasih nama turunan m. Kita buat fungsi lagi ya, parsial, kita kan pakai parsial derivatif, kita m gini ya. Jadi fungsi parsial m itu kita buat dulu seperti yang sebelumnya ya, seperti ini, parsial m. Oke. Komponennya apa aja? Ini kan y dan y prat ya, dan n. Jadi sama sih. Ini saya kopas saja. Berarti parsial ini juga sama. C ya, kita buat parsial c. Bentar. Oke, recordnya masih jalan. Parsial c. Oke, ini saya kopas saja. Turunan c, parsial c. Oke, kita balik ke atas lagi di sini. Langsung return ya teman-teman, langsung return. Nah, bentar kita lihat ininya. Nah, minus 2 per n ya, berarti minus 2 per n. Oke, karena ini nggak kuadrat ya teman-teman, ini nggak kuadrat, kita langsung aja berarti minus 2 per n, minus 2 per n, minus 2 per n. Oke, kita kalikan ya, sum ya,
kita kalikan sum apa tadi, oh xi, berarti kan kita x. Nah ini beda ya, karena ini datanya nanti satu-satu ya teman-teman, datanya satu-satu. Tuh x, bentar, sum x plus, oh dikali ya, dikali dalam kurung itu. Oke, ini dikali y min y prat ya, y prat. Oke, gini bener ya, ini dalam kurung kan sendiri. Oke, tanpa dikuadratkan ya, ini sumnya. Oke, ini begini ya. Ya, ini begini. Kemudian kita punya unsur ini kan, apa namanya, n, y sama y prat. Ini kita kopas juga ke sini, n, y prat. Otomatis ini juga ya turunannya. Oke, yang C kita belum bikin, kita lihat yang C. Oh ini sama, kecuali berarti ini kita ini aja, kita kopas, kecuali apa ya, x nya ya gini, bentar, gini. Ini kan langsung ya, min 2 dikalikan sum dari ini ya. Oke. Yap. Oke. Ini jangan bingung ya teman-teman. Ini kenapa kok seperti ini beda? Karena ini saya kuadratkan ya untuk setiap datanya. Karena ini dia ada operasi lagi. Jadi dikuadratkan itu kan operasi lagi kan. Ini dikurangi kemudian di kuadratkan gitu loh. Jadi untuk data y dan y pratnya itu setelah dikurangi saya kuadratkan lagi gitu. Nah caranya seperti ini gitu untuk satu line ya. Ya kita coba nanti berhasil atau enggak. Sebentar, ini sudah kurungnya. Oke. Oh ya ini kan nggak pakai ini parsial ini. Nah kemudian update teman-teman, update ya. Kita coba update bobotnya itu. Nah ini gampang ini, M sama dengan M min learning rate dikalikan ini ya turunannya, kan tadi M sama dengan M dikurangi saya dalam kurung nih learning rate, kita pakai LR, saya kalikan dengan turunan M. Oke, untuk yang C sama dengan turunan C. Oke, sederhana ya teman-teman. Ya, oke, kita print ya. Untuk setiap iterasi kita print coba. Kita print apa yang kita print? M-nya ya, M, C, dan iterasinya, dan iterasi. Oke, kita akan mengetahui update bobotnya ini. C-nya kok gede, C-nya dan iterasi gitu ya. Oke, setelah itu ini ada error kah? Oh, apa ini? Titik 2 ya. Oke, nggak ada error ya teman-teman. Ya. Oke, ini saya komen dulu. Saya lihatkan x, y nya. Nah ini x, y nya ya. Jadi len x nya itu 30. Oke, otomatis len y nya juga ya, karena harus sama datanya. Nah oke, ini saya komen. Integer object is not. Kenapa ini? Y prat persamaan mana ya? Sebentar. For i ini kan y prat ya kan, ini persamaan
uh, 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 xj. Dia salahnya di bagian for-nya. For, oh sorry, ini maksudnya in range ya teman-teman, karena dari 0 sampai iterasi ini maksudnya for i in range. Nah ini baru bener nih. Salah lagi ya, berarti ya salahnya beda. Cost function more 25 ya, berarti is not defined. Astaga, kurang underscore guys. Seperti ini saya kira. Kok iterasinya 100. Wait, ini jangan iterasi ya, ini i ya. Nah ini 0, iterasi ke 0, ini m nya. Oke, sepertinya jangan begini ya, kita pakai ini aja, f. Oke, sebentar, kita buat nilai m titik 2 ini kan, ini begini, kemudian koma nilai c ini begini, iterasi ke i. Nah ini jadi lebih iterasi, jadi lebih bagus ya. Nilai m nya awalnya segini ya dengan awalnya ini, kemudian dapat update ya, jadi segini, c nya segini, iterasi ke 0 gitu. Oh kita kurang satu teman-teman, ininya loss function ya. Jadi di sini kasih loss ya, loss, karena kita memperhatikan itu loss gitu. Nah cost ya berarti ya, cost function. Oke, nah ini aduh. Nah ini awalnya lossnya itu segini, kemudian dia turun ya, ini turun ya, ini saya bawa ke bawah aja, cost ya, cost functionnya saya bawa ke bawah. Oke, setelah update lah ya saya bawanya, karena ini kan nggak ada pengaruh ininya ya, nggak ada pengaruh variabel lagi. Oke. Ini dia nilainya udah mulai menurun ya teman-teman. Coba kita lihat bagaimana dia grafiknya ya. Kita lihat grafiknya. Nanti kita optimasi, kita cekin lagi grafiknya. Kita buat apa ya? Berarti kan iterasi kita gunakan sebagai X. Kita akan melihat gradient descent-nya gitu. np.arrange ya, kita mengarrange nilai iterasinya, iteration tadi tulisannya apa, iteration ya. Kemudian di sini kita akan membuat plot ya, kita akan membuat plot dengan variabel iterasi, parameter iterasi dan it aja dan loss ya. Nah berarti kita harus membuat variabel baru nih, it-nya kan ini udah dapat nih, loss-nya kita harus mengappend teman-teman di sini. Kita buat ini ya, loss, kita jadikan loss. Oke, kita append nilai errornya ya di cost, karena ini kan ke return ya nilai costnya. Kita bisa masukkan ke sini. Oke, harusnya dia masuk dan kita bikin plotnya kita bikin di sini aja, dev plot, karena kita udah apa namanya,
bikin matplotlibnya ya, it loss gitu ya, it dan loss. Ini it dan loss kan, it dan loss. Oke, maka ini nggak usah pakai return plt dot plot ya, plt dot plot itu x dan y teman-teman, atau y dan x. Oke, kita coba berarti apa, it loss ya. Kita coba seperti ini, plot dot x label. Kita bikin x label ya, x label kok nggak keluar ini ya, oh plt, sorry, plt dot x label. Berarti nilainya adalah iterasi keberapa gitu ya. Kemudian di sini y labelnya untuk nilai lossnya ya, ini lossnya. Oke. Kemudian kita show, kita jangan lupa show dan jadi ya. Oke, kita lihat grafik. Iteration is, oh ya, ini karena ini kan di luar ya teman-teman, ini di luar, ini saya jadikan satu aja ya biar nggak bingung ya, saya jadikan satu aja. Ini kan di luar gini, sehingga variabelnya itu nggak ikut gitu ya, yang iteration tadi ya. Iteration kita coba bikin di sini global. Kalau saya coba saya global kan gini, iteration berarti ada lagi nih, karena ini ada loss ya, lossnya kan ini juga nih, ini loss. Oke. Ya harusnya nggak error ya. Nah, oke. Kita coba running lagi ya menggunakan learning rate yang 0,05 ya, dan ini saya ganti 800 ya. Ini kalau kita lihat di sini sebenarnya ya teman-teman, nilainya itu menurun lossnya. Oke, lossnya itu menurun sampai dia tuh di sini tuh berhenti ya. Mana ini masih turun. Oke, ini gradiennya ya, gradien lossnya maksudnya. Ini dia berhenti nih di satu, di pas iterasi keberapa nih, 3 sebentar ya, sekitaran ini ya teman-teman, 5.000. Kita pakai 5.000 aja deh, nggak usah banyak-banyak, 5.000. Oke, dengan learning rate ini 5.000 ya. Kita menggunakan ini, kita cek ya, kita pertama cek dulu datanya ya, plt.scatter dari x dan y nya. Scatter tulisannya gimana ya? T nya dulu. Ini x dan y, dia seperti ini ya, plot datanya gitu. Otomatis garisnya harusnya gini ya, set gitu. Nah, kita plot nih, plot. Kita udah bikin fungsi. Oh, ini fungsinya untuk ini ya. Oke, ini fungsinya plot mana? Ini ya. Nah, ini kita coba x-nya berarti, oh kita gini. Kita kan punya mx plus c tadi. M-nya kan ini. mx gitu ya. Plus c. Kita ngecek aja. Kita cek aja ininya, yang kita ambil yang ini ya. mx plus c. Kemudian kita for kan, for in datanya ya, in berarti in x nya ya teman-teman, in x nya. Nah seperti ini, saya tmp y gitu ya, tmp y, temporary y,
saya membuat variabel kosong di sini. Ini saya append kan. Oops, tmp y dot append. Nah ini saya coba, ini dikalikan i ya, dikali i. Oke. Oh salah di sini ya. Oke, ini sudah ada tmpy nya. Ini sudah ada ya teman-teman, jumlahnya 30 harusnya nih. Nah, oh sebentar, salah. Ini kan nilainya mana tadi? 9 ini plus ini ya guys, C nya salah ini. Nah ini teman-teman, nilainya plusnya yang ini ya, C nya ya, kan dia C nya yang ini. Kemudian kita plotkan teman-teman, tmpy ini plot dot apa, kita udah punya fungsinya ya, tmpy x nya dulu, berarti kita ada x kan, ada x nya kan, x sama y. Nah ini kalau kita print, nah ini kayak gini teman-teman. Nah kita coba sejajarkan ya, kita sejajarkan gini. Ini saya pakainya plt.plot aja supaya nanti bisa di show di luar ya, plt.plot. Nah ini plt.show. Nah ini hasil regresi kita, dengan dari data yang seperti ini, kemudian kita scatter plotkan dan garisnya seperti ini teman-teman. Ini kita pakai yang nilai M yang ini dan ini ya. Nah gimana coba kalau kita turunkan ya nilainya jadi 50 iterasinya, kita tunjukkan gitu apa yang terjadi. Jadi kan gini nih, kita masih pakai ini. Ini saya ganti ya, yang C nya di sini saya ganti juga. Nah yang ini saya kopas di sini, jadi saya nggak menghilangkan gambar yang sebelumnya. Di sini iterasi yang berapa tadi, 50 ya. Jadi kalau kita show, nah ini kan dia agak geser ya teman-teman nilainya. Ini iterasi 50, yang ini iterasi berapa, 5000. Kalau iterasi 10 coba ya, kita coba iterasi 10. Nah ini hasilnya. Kemudian kita pakai di sini, ini kita juga replace seperti ini. Kemudian yang di sini saya kopas ya. Nah ini sebentar, ini apakah sudah tak saya ini ya. Oke. Nah ini ya. Oke, kalau misal jangan 10, 2 gitu atau 3 gitu ya, kita coba ya. 3 seperti ini nih, 3. Ini kita yang 3 yang bawah sini ya, apakah hasilnya? Nah 3 seperti ini, belum fit ya teman-teman. Jadi awalnya kan 0 dan 0 kan garis gini ya, kemudian dia bisa di iterasi 3 dia seperti ini, kemudian di iterasi ini berapa, 5 ya, ini di iterasi berapa tadi, 10, ini di iterasi 5000 gitu. Nah kenapa datanya itu lossnya gede seperti ini? Karena kita pakai mean square error ya, yang mana kita kuadratkan errornya gitu. Dan ini kan nilainya gede ya teman-teman.
nilai Y-nya itu tuh berapa ini? 120 ribuan. Range-nya itu gede gitu. Jadi dia ketika dikuadratkan ikut gede juga gitu. Tapi kalau kita lihat grafiknya di sini kan ya fit ya. Maksudnya apa ya? Fit itu kesananya itu fit gitu ya. Sehingga ketika kita ingin memprediksi, saya menggunakan yang sebentar, saya kembalikan ke bagian ini yang 5000 ya. Nah, saya pakai yang ini. Memang grafiknya kelihatan jelek ya, karena angkanya terlalu gede. Mana tadi? Ini ya. Oke, ini saya jadikan tadi kan yang ini. Nah, tadi kan ini ya. Oke, ini adalah angka yang akan prediksi sama dengan. Nah, ini adalah tahunnya. Ini adalah X-nya. Misal 15 ya, atau 14 ya. Berapa hasil prediksinya di 14? Itu 150 sekian gitu ya. Kita pakainya yang ini ya teman-teman. Ini saya hapus dulu supaya nggak membingungkan ya. Ini saya hapus. Nah, coba kita prediksi di bagian sini 3 ya. 3 ya teman-teman. Ini kita ganti 3. Itu 53 ribu. 3 itu di sini. Nah, ini sekitar di sini. Ya, saya kira nggak terlalu ini sekali ya. Ini kan karena angkanya gede sekali. Puluhan ribu bahkan ratusan ribu ya range-nya ya. Nah, mungkin bisa di scaling dulu sih. Tapi ya ini segini juga nggak apa-apa karena memang angka realnya kan segini ya. Oke, jadi itu teman-teman, ini adalah kodenya. Bagaimana cara mengimplementasikan apa yang ada di sini yang udah kita bahas ya. Oke, itu aja teman-teman tutorial kali ini, mengimplementasikan gradient descent ya yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Oke, dengan Python. Oke, silahkan diikuti ya teman-teman. Bisa download datasetnya nanti di sini. Nanti saya akan upload saya tuliskan di description. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya ya. Ini cukup lama ya, dan semoga bermanfaat ya, membantu pemahaman teman-teman tentang gradient descent. Oke, terima kasih dan selamat mencoba.